Beberapa waktu lalu, polisi menangkap seorang sarjana ekonomi yang meraup untung hingga puluhan juta rupiah dengan mengelola bisnis situs video porno anak. Ya, namun pelaku berdalih hanya menggandakan video porno dan menjualnya ke situs internet dengan harga yang bervariasi tanpa ikut memproduksinya. Memperdagangkan barang dan jasa via online kini memang sudah biasa. Namun bila ada yang mampu mengelola bisnis video porno anak dan memperjualbelikan di dunia maya, tentu ini sangat luar biasa. Hanya bermodalkan jaringan internet, laptop, dan kemampuan ilmu komputer, Deden menjalankan roda bisnisnya menjual video porno anak di situs yang ia kelola. Pria lulusan sarjana ekonomi ini menjalankan roda bisnisnya hanya dengan cara sederhana dan dikelola langsung dari kamar kosnya di Pasir Kaliki, Cicendo, Bandung. Tim TV One menelusuri langsung ke tempat kos Deden yang dijadikan lokasi aman menjalankan roda bisnisnya menjual video porno anak secara online di dunia maya. Nah, kita telah sampai di Jalan Akbar 46. Disinilah Deden Mertakusuma, si pengedar video porno anak-anak itu tinggal dan kos di sini. Kita akan coba tanya-tanya pada pemilik rumah. Di rumah kos sederhana di kawasan Cicendo, Bandung ini, kami bertemu dengan anak dari pengelola kos. Dan dari pengamatan si pemilik kos, Deden memang jarang sekali bersosialisasi di tempat tinggalnya. Ia bahkan dikenal sebagai sosok yang tertutup dan jarang bergaul. Waktu kesehariannya, si Dedennya kelihatan nggak itu dia sebagai pengedar atau pelaku tindak pidana apa? So, kalau ya saya juga orang itu ya, Pak. Ya intinya kan kalau misalkan itu kan online kan. Online, betul. Kalau untuk sistem online itu kan kita juga pasti nggak mungkin nggak akan ketahuan. Iya. Soalnya kan istilahnya itu dunianya. Kerjaannya nggak kelihatan, nodong apa-apa itu nggak kelihatan. Akibat menjajakan video porno anak di situs online, menyeret Deden kini mendekam di tahanan Mabes Polri. Tim Cybercrime mengendus bisnis online video porno milik Deden sudah sejak lama dan telah memiliki 120.000 lebih video porno. Yang ditransaksikan, jadi ada pembayaran, dan setelah kami dalami lagi, ternyata ada konten yang berisi anak-anak. Dan ini ternyata setelah diteliti lebih jauh lagi, cukup banyak video-video yang dipasarkan oleh si tersangka ini. Sehingga melalui proses penyelidikan dan penyidikan dengan teknik cyber, kami bisa melakukan penangkapan tersangka ini. Dari hasil penyelidikan polisi, Deden diketahui sebagai penjual video porno saja dan tidak memproduksi sendiri video porno anak yang ada di situsnya. Dan roda bisnisnya ia kelola dengan cara yang cukup profesional. Setiap pelanggan yang ingin mengakses video porno, mereka harus membeli keanggotaan situs milik Deden, dan bahkan video porno dijual dengan beragam paket harga. Jadi gini, masalah mekanisme itu sebenarnya gini. Di sana tuh ada paketnya kan, paket 1 sampai 13, di antaranya kategori filmnya. Jadi semakin banyak saya nempelin link itu paketnya, kayak yang 25 itu paling gede 25 ya,
saya masukin ke kategori paket 1. Kalau linknya hanya di bawah 10, saya masukin ke paling bawah. Udah gitu aja. Berapa biayanya? Yang kecil 30.000. Nah, itu link-link isinya itu ada yang menarik bahwa ada video anak, itu ada nggak ya waktu itu? Enggak ada. Polisi hingga kini belum bisa memastikan siapa yang memproduksi video porno yang ada di situs pelaku. Apalagi video porno ini melibatkan anak-anak yang masih di bawah umur. Kalau si Deden ini tidak membuat sendiri, Kang Toa. Kemudian langkah kami selanjutnya untuk penyidikan ini adalah mendalami dari mana dan siapa pemeran-pemeran itu. Nah, ini tidak mudah memang untuk mengenali aktor-aktor yang ada di dalam peran-peran itu, di dalam adegan-adegan itu. Dengan cara sederhana, Deden dapat meraup untung hingga jutaan rupiah dari situs video porno yang ia jual belikan di dunia maya. Setiap bulan kamu dapat uang berapa dari dan proses mereka harus ngambil Ya. itu gimana? 3 juta itu juga kurang, Bu ya. Kalau ngambil bersih paling saya cuma 700.000. Berani sumpah, berani demi Allah. 1 bulan? Iya, Berapa? bersihnya 700.000. Terus Ya udah 700.000. biaya segala macamnya berapa? Pak? Ya kan saya juga harus bayar modem atau hosting di suspend. Kan itu kan walaupun kita dipakai hosting offshore yang khusus situs-situs ya kayak gitu, tetap suspend atau gangguan server dari yang punya hostingnya. 700.000? Iya. Paling tinggi? Pernah dapat? 10 juta nggak nyampe, 5 juta ke atas juga enggak. Yang memerlukan untuk mengoperasikan semua itu apa aja? Modem, handphone, laptop, udah itu aja. Dan bagaimana proses pembayarannya? Kamu bikin? ATM langsung. Di situ kamu tulis gimana? Ya kan ada form pendaftaran yang udah masuk, nanti bayar ke rekening ini. Udah gitu aja. Memang bukan perkara mudah membongkar kejahatan di dunia maya. Apalagi video porno yang dimiliki Deden juga ia peroleh dari situs yang ada di internet. Jejak pemeran dalam video kini masih terus dilacak polisi. Apapun alasannya, menyebarluaskan dan menggandakan video porno anak di bawah umur adalah pelanggaran hukum yang pelakunya pantas mendapatkan hukuman berat. Begitu ironis memang, kejahatan di dunia maya kini sudah sangat mengkhawatirkan dan perlu segera penanganan khusus agar kasus serupa tak lagi terulang. Terus film khusus dewasa, udah masuk. Klik gambar di bawah. Klik.